Kita tetap pakai pasir murni. Iya. Pasir murni itu nutrisinya dia hampir zero nutrisi. Nutrisinya nggak ada. Ini itu kan kita memang mencari tempat yang paling ekstrim. Jadi dia tempatnya di pinggir pantai. Ada garam tinggi nih. Nah itu kita membuat barrier. Ya kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk mitra NASA dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Andre selaku penanggung jawab lahan pasir pantai riset pengembangan di Pandansimo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak, lahan ini dibangun pada tahun berapa ya Pak ya? Ya, jadi lahan ini itu adalah lahan penelitian dan pengembangan PT NASA. Iya. Itu kita mulai dilakukan di sini sekitar tahun 2001. 2001. Sudah lama ya Pak ya? Ya, sudah sekitar 20 berapa itu? 21 tahun. Ya. 21 tahun. Ya. Kira-kira lahannya ini luasnya berapa ya Pak? Pada awalnya dulu itu kita nyewa itu sekitar 3,5 hektar. 3,5 hektar, terus kemudian karena ada abrasi macam-macam itu kesini tuh dia sudah sekitar 100 meter lebih, jadi sekarang paling sekitar 2 hektaran lah. Jadi berpengaruh ya Pak itu? Ya, jadi memang abrasi, perubahan iklim itu sangat nyata dan kita lihat kalau di sini seperti itu. Kira-kira tanamannya yang di sini apa aja ya Pak? Saya lihat ada padi, tadi di depan ada jeruk. Ya, kalau untuk pilihan tanaman itu kita kalau bisa dikatakan hampir seluruh tanaman, terutama tanaman sayuran itu pernah kita coba di sini. Jadi kalau yang paling utama memang tanaman pangan. Tanaman pangan itu ada padi, kemudian ada jagung, kemudian kedelai macam seperti itu kita ada. Kemudian sayur-sayuran ada cabai rawit, cabai keriting, tomat, terong, melon, bisa ya Pak ya? Ya, timun, semuanya pernah kita coba di sini. Gitu. Padahal ini kan lahan pasir pantai yang notabene-nya pasti kan garamnya banyak ya Pak. Ya. Nah itu kok bisa tanaman ini semua ditanam tuh Ya, bisa subur ya? Iya. Jadi gini, ketika kita memilih lahan penelitian di sini itu kan kita memang mencari tempat yang paling ekstrim. Jadi dia tempatnya di pinggir pantai. Artinya di pinggir pantai itu kadar garam, dia anginnya itu bawa garam tinggi gitu. Terus kemudian medianya sendiri dia adalah pasir murni. Nah, pasir murni itu artinya nutrisi yang dikandung itu sangat sedikit seperti itu. Nah, kemudian kita istilahnya melakukan modifikasi untuk itu semua. Jadi artinya apa? Artinya hambatan-hambatan tadi coba kita minimalkan gitu. Kalau misalnya kadar garam tinggi nih, nah itu kita membuat barrier. Ya kan? Iya. Barrier seperti itu. Terus kemudian medianya juga harus kita perbaiki. Nah, kita menggunakan produk-produk NASA seperti itu. Ini perairannya dari sini tuh gimana Pak? Maksudnya pompa air atau seperti apa? Kalau dulu itu awalnya kita memang ngambil air itu di sumur-sumur sekitar sini saja. Tapi kemudian berjalannya waktu ketika ada abrasi, kemudian intrusi air laut masuk, nah itu kita memang kesulitan kalau ngambil dari sini. Jadi air yang kita ambil, kalau misalnya sekarang kita ngambil dari sini, itu yang keluar adalah air payung. Nah, makanya kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah desa setempat, itu ada embung-embung itu yang terbengkalai. Nah, itu kita aktifkan lagi. Kita ambil air dari sungai sana. Nah, pakai sumur, pompa air kita masukkan ke embung. Nah, itu dialirkan ke sini. Nah, sebagian itu digunakan oleh petani di lahan pasir sini. Jadi kita istilahnya kita ngambil air sekalian untuk petani juga bisa mendapatkan seperti itu. Tantangannya banyak ya Pak di sini? Ya, kalau dibilang tantangan memang karena kita sudah sengaja gitu kan Mbak. Sudah mempersiapkan diri ya, Pak, jadi artinya ketika kita memilih lahan pasir pantai yang nggak ada nutrisinya, kemudian
lahannya di sini di pinggir pantai itu anginnya kenceng, nah itu kita siapkan tantangan itu kita coba minimalkan tadi. Anginnya kita buatkan barrier supaya apa? Supaya angin tak terlalu kencang. Nah ini benar-benar di pinggir pantai, tapi kan anginnya nggak sampai karena kita tahan barriernya. Ini pohon gitu. apa ya Pak? Cemara udang. Iya. Terus media kita tetap pakai pasir murni. Iya. Pasir murni itu nutrisinya dia hampir zero nutrisi, nutrisinya nggak ada. Tapi kemudian itu kan jadi tantangan. Nah kemudian kita buatlah produk yang di situ mengandung bahan-bahan yang bisa mensubstitusi kebutuhan dari nutrisi tersebut. Jadi misalnya kita menggunakan Supernasa, kemudian menggunakan Power Nutrisi. Nah dia itu ada kandungan-kandungan yang bisa mensubstitusi kebutuhan bahan-bahan organik dari tanaman. Nah hal-hal seperti itu yang kita lakukan ketika kita melakukan budidaya di sini, Mbak. Seperti itu. Oh ya, sejauh ini kegiatannya Bapak berarti meneliti dan ini ya Pak ya, riset pengembangan itu ya Pak ya? Iya, karena tantangan juga semakin besar ke depan, jadi pupuk makro itu kan semakin lama dia semakin mahal, apalagi ada perang, dia itu kan produsen utama gitu kan, itu perang. Kemudian sekarang kalau dulu teman-teman semua tahu misalnya NPK itu yang itu 500.000 per 50 kilo, sekarang udah nggak boleh 1 juta karena ada itu. Nah harapan kita adalah produk-produk pupuk organik itu benar-benar bisa mensubstitusi kebutuhan tersebut juga. Jadi kita nggak ada ketergantungan dengan produk-produk pupuk makro yang memang bahannya harus impor, memang mahal karena impor. Nah kalau pupuk organik kita, nah itu kan bahannya benar-benar dari Indonesia, bahan dari Indonesia, raw materialnya dari Indonesia. Jadi memang ketersediaannya sangat bisa melimpah dan tidak tergantung dari kondisi luar negeri seperti itu ya Mbak. Kalau di sini banyak hama dan penyakit gitu Pak, nggak Pak? Hama dan penyakit, ya namanya hama dan penyakit itu kan dia pasti akan mengikuti, itu hampir seperti ada gulada semut juga sebenarnya. Jadi ketika ada tanaman bagus ya pasti ada yang tertarik. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengelola semua itu gitu kan. Jadi ketika kita sudah fix dengan bahan-bahan organik, nah itu kan kebutuhan itu semuanya bisa istilahnya dipersiapkan dari produk-produk NASA, semuanya ada. Oh, berarti semuanya juga pakai produk-produk kita ya Pak? Iya, jadi kalau tadi kembali lagi ditanya ada, cuman memang yang agak membedakan itu kalau gulma. Jadi kalau gulma di lahan sawah gitu ya, itu kan dia biasanya memang selalu ada, karena irigasinya kan dari sungai, irigasi dari sungai bawa bibit-bibit gulma gitu. Nah kalau di sini kan cenderung cuman gulma yang ada di sini aja, karena airnya bisa kadang-kadang dari sungai, cuman lebih banyak juga kita ambil dari sumur yang di sebelah sungai itu. Jadi mumpung ini membahas tentang sawah yang konvensional sama yang ini, perbedaannya tuh kira-kira banyak nggak Pak? Signifikan atau yang gimana? Ya medianya jelas sangat berbeda. Kalau di sawah itu jadi gini, misalnya kita perlakuan pupuk saja gitu ya. Ketika kita berpikir untuk setiap 1000 meter kita kasih 40 kilo gitu. Kalau di lahan biasa, lahan mineral biasa di sawah itu 40 kilo itu bisa dikasihkan 2 kali saja. Karena apa? Karena lahan mineral itu kan dia bisa menyimpan nutrisi. Nah kalau di pasir seperti ini sama-sama 40 kilo, dia harus dibagi 4 misalnya. Jadi pupuk dasar 10 kilo dulu, terus umur 14 10 kilo. Berarti lebih 4 kali. Nah berarti, misalnya seperti itu. Karena apa? Karena media seperti ini dia kemampuan untuk menahan nutrisinya itu sangat rendah, beda dengan yang di lahan sawah. Tapi gulmanya lebih sedikit ya Pak ya? Ya betul gitu.
Ya perdananya saya bilang, nah ini bisa dilihat kalau hasilnya Iya. ya wujud padi. Tadi kemarin kalau kita sudah panen ya padi nggak masalah. Kalau hasil kita nggak masalah. Padi itu rata-rata di Indonesia itu 6 ton per hektar mungkin. 6-7 ton kita juga bisa. Nah, 6-7 ton tuh udah biasa kita capai untuk padi. Jumlah anakan sampai 20 seperti itu. Produk andalannya tuh apa ya Pak Dini? Yang paling mantep gitu kalau ditanam di lahan pasir pantai? Kalau yang memang sudah Cocok. stabil itu ada beberapa tanaman yang memang dia di lahan pasir pantai pun kemudian kita substitusi penggunaan produknya dengan pupuk NASA gitu, itu padi itu bisa, kacang panjang, terong, kacang tanah seperti itu. Terus cuman ada beberapa produk yang memang dia itu sangat membutuhkan bahan organik yang sangat besar, yang ketika kita gunakan pupuk NASA itu memang kalau pasirnya murni gitu memang produktivitasnya kurang. Nah makanya selain petak-petak yang pasir murni, ke depan kita persiapkan juga petak yang memang untuk apa? Untuk memberikan gambaran bahwa walaupun pasir murni, tapi ketika diberikan tambahan sedikit bahan organik dan pupuk NASA, itu hasilnya akan sangat bagus dan bisa bersaing dengan di lahan sawah biasa. Nah itu contohnya di depan itu kita sudah persiapkan itu 3.000 titik tanam untuk cabai. Oh cabai Dan saya kita sangat yakin bahwa hasilnya kita nggak akan kalah dengan lahan normal biasa. Gitu. Biasanya cabai itu kalau per hektarnya berapa Pak panennya? Kalau cabai itu kan dia biasanya ke titik tanam Mbak, jadi per pohon gitu. Kalau di lahan biasa, gitu itu biasa setengah kilo sampai 1 kilo per titik tanam. Kalau di lahan, kalau di lahan, nah nanti kan tinggal dikalikan nanti populasinya berapa, jarak tanam itu kan ketemu. Nah kalau di sini tuh memang agak kurang. Karena apa? Karena kalau cabai itu memang kebutuhan bahan organiknya dia sangat tinggi. Jadi ke depan kita persiapkan yang memang akan menghasilkan yang berani hampir sama lah kondisinya. Oh ya. Tantangan yang paling terbesar untuk pasir pantai ini apa Pak? Lahan pasir pantai. Ya kembali lagi kalau lahan pasir pantai itu tantangannya ya itu. Yang pasti dia nutrisinya sangat sedikit. Hampir zero nutrisi. Terus yang kedua, pasir ini benar-benar diletakkan di pinggir pantai gitu loh. Iya. Nah kalau misalnya pasirnya ini dibawa ke lereng gunung, itu juga beda lagi karena dia nggak terlalu panas, anginnya juga nggak terlalu kencang, mesti lebih mudah kalau di sana gitu. Tapi ini kan benar-benar di pinggir pantai gitu, seperti itu. Oh baik. Nah satu hal lagi yang membedakan uji coba kita di sini di pasir ini dengan di tempat lain itu adalah kita pasirnya pasir murni. Kalau di tempat lain nanam di pasir itu ditambah pupuk kandangnya banyak sekali, tanahnya banyak sekali, hampir 20 ton per hektar. Nah keunggulan kita dengan pasir murni itu adalah kemampuan kita beradaptasi dimanapun. Jadi produk kita itu bisa digunakan dimanapun di seluruh dunia, yang kita tidak tergantung dengan bahan-bahan lain. Misalnya kita bayangkan nih satu pulau gitu, dia nggak ada pupuk kandang, mereka pengen nanam, adanya cuma pasir. Nah cuma tinggal kita bawa pupuk kita itu udah bisa. Karena apa? Karena kita tidak selalu membutuhkan tambahan pupuk kandang seperti itu. Misalnya di Middle East gitu, ada yang naik haji pengen nanem gitu, di sana pasir semua dan nggak ada pupuk kandang, tetap bisa kita. Biasanya pakai pupuk apa ya Pak itu? Ya itu ada Super NASA, Power Nutrisi. Semuanya ini bisa dipakai ya Pak ya? Seperti itu saya kira. Oh ya. Demikian Mitra NASA bincang-bincang kami pada kesempatan ini. Saya dengan Bapak Andre pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.